Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang semuanya. Hari ini saya akan membahas bagaimana kepemimpinan di dunia mahasiswa bukan hanya sekedar peran, tetapi sebuah proses pembentukan diri menuju karir dan masa depan yang lebih baik. Kadang kita berpikir bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi kadang tentang bagaimana kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Runi Fitriani Dominic dengan NIM 23115837. Uh, Langsung saja masuk yang pertama, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Ini ada 5 peran, di mana kepemimpinan di dunia mahasiswa memiliki peran strategis karena menjadi fondasi karakter dan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Dalam kehidupan kampus, kepemimpinan melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, mengelola konflik, serta bekerja dalam tim. Pengalaman memimpin organisasi, proyek, atau kegiatan kampus membentuk soft skill seperti komunikasi, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan, sehingga didapat 5 peran. Pengembangan soft skill, yaitu tadi komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan, selanjutnya melatih tanggung jawab dan kemampuan organisasi, selanjutnya membentuk karakter, integritas, dan etika sebagai laboratorium awal sebelum memasuki dunia kerja, serta membangun jaringan dan kemampuan memimpin di situasi nyata. Selanjutnya, peran kepemimpinan untuk karir masa depan. Dalam karir masa depan, kualitas mahasiswa sebelumnya menjadi pembeda antara kandidat yang hanya unggul secara akademik dan kandidat yang mampu mengelola tim serta mempengaruhi orang lain. Perusahaan mencari individu yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memimpin perubahan, memiliki integritas, dan adaptif terhadap tantangan. Oleh karena itu, kepemimpinan mahasiswa menjadi laboratorium awal untuk membentuk calon profesional yang berkontribusi di dunia nyata. Selanjutnya adalah siapa sih pemimpin atau orang yang berpengaruh gitu dalam hidup saya. Pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya adalah Kim Namjoon. Dia leader dari grup band BTS dari Korea Selatan. Sebagai pemimpin, beliau menunjukkan kemampuan memimpin yang matang sehingga mampu memimpin anggota walaupun dengan kepribadian, usia, dan latar belakang yang berbeda. Beliau sendiri dikenal memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan komunikasi yang kuat, serta kerendahan hati dalam setiap tindakan. Yang membuatnya berpengaruh bagi saya adalah konsistennya untuk terus belajar dan berkembang. Beliau sendiri menekankan pentingnya pendidikan, membaca, dan berpikir kritis sebagai modal menjadi manusia yang lebih baik. Di tengah tekanan industri hiburan, ia mampu menjaga timnya tetap kompak selama lebih dari 1 dekade. Ini sesuatu yang jarang terjadi di dunia musik gitu. Cara dia menghargai anggota dengan mendengarkan pendapat mereka dan mengarahkan visi grup mencerminkan gaya kepemimpinan yang inklusif dan suportif. Selain itu, kata-kata dan pidatonya seperti saat berbicara di PBB menginspirasikan banyak orang untuk mencintai diri sendiri dan berani menerima kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi sumber harapan dan motivasi. Nilai-nilai tersebut sangat mempengaruhi saya bagaimana memandang kepemimpinan dan pengembangan diri. Selanjutnya, analogi kepemimpinan selalu terlihat. Kenapa sih seorang pemimpin itu pasti selalu terlihat gitu. Tindakannya itu menjadi contoh. Pemimpin dikatakan terlihat karena setiap tindakan, ucapan, dan keputusan mereka menjadi rujukan bagi orang lain. Karena itu setiap tindakan menjadi contoh.
Hal ini dijelaskan dalam role modeling atau keteladanan. Individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain, terutama tokoh yang dianggap memiliki otoritas atau berpengaruh. Selanjutnya, dalam konteks kepemimpinan, pemimpin selalu menjadi pusat perhatian. Baik disengaja maupun tidak, mereka mencerminkan budaya, nilai, dan perilaku yang diikuti oleh tim atau organisasi. Karena itu, pemimpin harus berhati-hati, konsisten, dan autentik, sebab sikap mereka langsung berdampak pada moral, kepercayaan, dan motivasi pengikut. Pemimpin yang tidak sesuai ucapan dan tindakan akan kehilangan legitimasi, sedangkan pemimpin yang menunjukkan keteladanan akan membangun kepercayaan dan loyalitas. Selanjutnya, ada teori kepemimpinan. Di sini ada 4. Yang pertama, trait teori. Kepemimpinan berdasarkan sifat bawaan. Di mana teori ini menyatakan bahwa bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan tertentu seperti percaya diri, kecerdasan, kejujuran, dan integritas. Pemimpin dianggap lahir dengan karakter asli yang membedakannya dari orang lain. Selanjutnya, teori transformational leadership. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menekankan visi, perubahan, inovasi, dan pemberdayaan. Hubungan pemimpin dan pengikut bersifat inspiratif, bukan transaksional. Selanjutnya, teori servant leadership. Pemimpin pelayan mendahulukan kebutuhan orang lain, fokusnya pada pelayanan, empati, mendukung pengembangan anggota, dan menciptakan lingkungan yang aman. Mereka memimpin dengan keteladanan, rendah hati, dan kepedulian. Selanjutnya, teori situasional leadership. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus menyesuaikan situasi. Pemimpin harus fleksibel, kadang perlu mengarahkan, kadang mendukung, kadang mendelegasikan, bergantung pada kemampuan dan kesiapan anggota tim. Selanjutnya, peran dalam kepemimpinan mahasiswa. Di sini ada 3 peran. Yang pertama itu ada leadership atau pemimpin, terus follower atau anggota tim atau pengikut, kemudian ada influencer, agen perubahan atau seorang yang berpengaruh. Yang pertama ada leadership. Mahasiswa sebagai leadership berfungsi mengarahkan tim, mengambil keputusan, mengkoordinasikan tugas, serta menjadi teladan. Leader bertanggung jawab mengidentifikasi tujuan, menyusun strategi, dan memastikan kerjasama berjalan dengan baik. Selanjutnya, peran followers. Follower bukan posisi pasif, tetapi peran aktif mendukung pemimpin. Mereka berkontribusi dalam ide, melakukan tugas, memberi masukan, serta menjaga dinamika tim tetap kondusif. Follower yang baik bersikap kooperatif, kritis, dan loyal terhadap tujuan, bukan terhadap individu. Selanjutnya, influencer. Mahasiswa sebagai influencer memiliki kemampuan berpengaruh. Itu di mana kemampuannya mempengaruhi lingkungan di luar struktur formal. Mereka membawa gagasan baru, menggerakkan opini publik, meningkatkan kesadaran, dan mendorong perubahan sosial. Peran ini sering muncul dalam kegiatan advokasi, kampanye sosial, dan inovasi komunitas. Oke, sekian pembahasan saya hari ini. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.